Selamat pagi Bapak Ibu. Di dalam kita berbisnis di Prudential itu ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami tentang financial planning, perencanaan keuangan. Hal ini dikarenakan seseorang itu mencari nafkah. Saat dia mencari nafkah, uang tersebut harus dialokasikan ke beberapa pos. Yang pertama, alokasi untuk kas, untuk pengeluaran rutin sehari-hari, untuk biaya hidup. Yang kedua, dialokasikan untuk investasi dengan tujuan supaya uang yang disimpan, uang yang dimiliki itu bisa melebihi dari inflasi yang ada. Nah, yang dilakukan untuk dua pos tadi ialah dialokasikan sebesar 90%. Nah, hal selanjutnya tentang 10% kita perlu lakukan ialah pembelian polis asuransi dengan tujuan supaya uang kas, uang investasi kita aman dan tidak tergerus dengan misalnya sebuah kebutuhan mendesak seperti pengeluaran untuk sakit kritis yang membutuhkan uang mungkin sampai miliaran. Nah, dengan kita menyisihkan uang 10%, maka uang kas kita dan uang investasi kita aman. Nah, proteksi, kita bicara proteksi ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, proteksi kesehatan, kita harus punya proteksi kesehatan yang on bill sesuai tagihan, dan yang kedua bisa cashless, tidak perlu bayar gitu ya. Terus kemudian level yang kedua setelah proteksi kesehatan tadi, kita harus juga memproteksi income yang kita punya dengan tujuan supaya income kita ini aman. Atau kita memproteksi aset yang kita beli dari hasil investasi tersebut. Andai kata tidak, maka terjadi risiko, maka uang yang dari investasi itu akan dipakai terlebih dahulu. Kemudian baru uang kas yang ada ini akan berbahaya dengan kondisi keuangan tersebut. Nah, kalau kita tahu dengan cara kita mengatur tersebut, maka kita akan aman. Hal yang tidak kalah penting ialah proteksi warisan. Proteksi warisan itu memiliki pemahaman dibelinya murah dan langsung mendapatkan instan, langsung dapat. Semua Prudential bisa berikan hal itu. Nah, dari proteksi tadi, maka kita kan bisa mendapatkan uang dari hasil tersebut. Kalau kita jualan, kita bisa dapat 25% di tahun pertama. Di tahun kedua kita mendapatkan 20%. Masih ada bonus yang kita bisa dapatkan, yaitu bonus 25% sampai 50% dari komisi yang kita punya. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, maka kondisi keuangan kita akan jadi lebih baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang kita perlu persiapkan, kita juga perlu memahami bahwa proteksi ini kita harus lakukan dengan cara yang tepat. Artinya orang tersebut harus memiliki level pertama asuransi kesehatan, kemudian asuransi sakit kritis, kemudian asuransi warisan. Nah, setelah kita bisa mendapatkan seperti itu, maka hal yang pengaturan keuangan tersebut akan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh saja ya, kalau kita tahu bahwa kita sudah dapat komisi berapa, toh simulasi komisi yang akan didapatkan seorang agent apabila dia produksi 200 juta, maka dia bisa mendapatkan income 126 juta selama 2 tahun, rata-rata 5 sampai 10 juta per bulan. Nah, ada orang yang
merasa bahwa income 10 juta tidak cukup, maka cara yang dilakukan ialah menambah omsetnya, contoh 600 juta. Maka dengan 600 juta dia bisa mendapatkan komisi 405 juta, antara 25 sampai 35 juta per bulan. Sekaligus dia bisa mendapatkan perjalanan secara gratis ke Praha. Nah, untuk kita paham tentang personal selling yang 200 tadi, sebagai contoh ada seorang pria berusia 35 tahun, dia tidak perokok, dia ingin mendapatkan proteksi income sebesar 1 miliar per bulan, maka dia cukup menyisihkan uang 51 juta per tahun selama 5 kali. Berarti uang yang dikeluarkan kurang lebih 255 juta. Tetapi kalau ada resiko cair uang 1 miliar, kemudian andai kata dia masih hidup juga cair 1 miliar, maka kita cukup butuh 4 nasabah saja yang beli produk ini, maka kita bisa mencapai income 5-10 juta per bulan atau 126 juta untuk 2 tahun tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita cukup mendapatkan 4, maka yang bisa kita lakukan yang lain ialah kalau misalnya kita kepingin omset 600 juta, kita cari 15 nasabah. Seperti itu aja, sudah dikalikan saja. 3 model bisnis yang ada di Prudential ialah retail, jualan gitu ya. Yang kedua distributor, yang ketiga royalti. Royalti nanti akan saya ceritakan. Tentang distributor, dia memang mendapatkan lebih sedikit dari retail, tetapi kalau dijumlah dari retail yang ada, maka income yang didapatkan akan sangat banyak, Bapak Ibu. Nah, ini adalah peluang bisnis yang besar dan pasif income, Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa setiap kesempatan berbisnis, tentu saja kita memiliki pemahaman yang tepat, yaitu membutuhkan modal. Dan modal tadi ada 2, ada modal butuh yang banyak, ada yang sedikit. Nah, tergantung orang tersebut mengeluarkan modal seberapa. Tentu saja orang kepingin mengeluarkan modal sekecil mungkin, tetapi bisa menghasilkan profit yang besar. Dan profit yang besar tersebut dengan resiko yang sangat minimal. Tentu saja income yang diharapkan ialah income yang stabil, income yang jangka panjang. Kemudian dan memiliki kandungan ialah passive income. Jadi semua komponen ini Prudential punya, Bapak Ibu. Dia punya kesempatan untuk setiap calon agent itu tidak perlu memerlukan modal yang besar, tetapi bisa menghasilkan profit yang besar. Resikonya sangat kecil dan bisa bertahan lama, serta bisa mendapatkan passive income. Semua bisa disediakan oleh Prudential. Baik bisnis yang bisa di-franchise-kan, Prudential punya. Baik bisnis yang bisa diwariskan, Prudential punya. Baik bisnis yang bisa dijual ke siapa saja, Prudential punya. Produk ini bisa dijalankan oleh siapa saja, itu Prudential punya, Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali karir membangun bisnis distribusi, kita awali dengan memulai dari agent. Saat seorang menjadi agent, dia bisa mendapatkan komisi 25% tahun pertama dan 20% tahun kedua. Apabila dia dan tim, artinya dia ngajak timnya, dia bisa mendapatkan omset 300 juta, maka dia bisa mendapatkan promosi sebagai Associate Agency Director. Saat dia jadi promosi jadi Associate Agency Director, maka dia bisa mendapatkan operating 70% plus 30%. Artinya, kalau misalnya seseorang agent yang diajak bergabung mendapatkan komisi 10 juta, dia bisa mendapatkan operating sebesar 7 juta. Nah, tergantung mau berapa agent yang bisa berpenghasilan seperti demikian. Ada 10, maka dia bisa mendapatkan income 70 juta. Ada 50, maka dia bisa mendapatkan 350 juta. Tergantung kecepatannya dia untuk mengajak,
kemudian tergantung berapa banyak agent yang diajak, itu nanti akan mempengaruhi berapa hasil yang akan dia dapatkan. Nah, pada saat seseorang menjadi AAD, Associate Agency Director, dia dan timnya mendapatkan omset 900 juta, dia berhak promosi menjadi Agency Director. Saat dia promosi Agency Director, maka dia bisa mendapatkan off-rating tahun pertama 100%, tahun kedua 40%. Sebagai contoh, kalau dia punya agent langsung yang diajak mendapatkan komisi 10 juta, maka dia mendapatkan off-rating 10 juta. Kalau ada 10, ya 100 juta. Jadi konsepnya demikian. Berapa banyak agent yang mau diajak, berapa cepat agent yang akan diajak, itu nanti akan mempengaruhi income yang akan diterima. Nah, apabila seseorang ingin mendapatkan passive income hanya dengan cara membantu agent promosi menjadi associate, menjadi agency director, menjadi AD gitu ya, dan dia bisa mendapatkan income pasif. Nah, tentang bisnis royalti, yang ada royalti gitu, royalti itu bisa didapatkan seumur hidup gitu ya Bapak Ibu. Maka seseorang berhasil promosi agency director dan dia berhasil mempromosikan seorang AD di bawahnya, maka dia berhak mendapatkan 25% tahun pertama, 20% tahun kedua. Sampai ke dalam generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, sampai ke-6 dia dapatkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, kalau ada bisnis yang seperti ini, Bapak Ibu ingin bergabung, Bapak Ibu bisa tinggalkan nomor telepon di kolom komentar. Nanti saya akan hubungi Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.